Takdir siapa yang tahu, Hasyim harus meninggal dengan keadaan yang tragis, membuat semua teman-teman yang dekat dengannya menangis demikian hebat. Orang-orang desa percaya bahwa Hasyim meninggal karena ditarik oleh lembu atau hantu dalam air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan diberikan rezeki yang lapang. Kembali bersama saya Indra di Lepas Tengah Malam, sebuah channel yang membahas serta menceritakan kejadian mistis dan cerita horor yang berdasarkan cerita nyata. Cerita ini saya bacakan dari utas di Twitter dari tweet Mas Rian dengan judul Sarang Jin. Tak bosan-bosan saya ingetin buat kalian yang suka dengan cerita-cerita horor, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena Lepas Tengah Malam bakal terus menemanimu dengan cerita horor yang menarik untuk disimak. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita simak aja ceritanya. Selamat mendengarkan. Cerita ini terjadi pada tahun 1997 saat krisis moneter menimpa Indonesia pada saat itu. Terbangun sebuah gedung yang berlantai 2 di sebuah desa yang cukup jauh dari keramaian. Gedung itu kemudian dijadikan sebuah sekolah yang menampung murid hingga puluhan jiwa. Namun pada suatu hari, di mana ketika murid tengah melaksanakan apel masyarakat untuk bertujuan lebih dekat dengan penduduk di sekitar, tiba-tiba satu hal tak terduga terjadi pada salah satu seorang siswa yang tengah bermain di tepi danau. Siswa itu terjebur saat hendak mencuci tangannya usai makan-makan bersama dengan siswa lain. Kedalaman serta keruhnya air membuat pertolongan tidak berjalan mulus, hingga akhirnya nyawa anak tersebut tak tertolong. Usai 3 jam kemudian, raganya mengapung di permukaan. Siswa malang tersebut bernama Hasyim. Dia adalah salah satu siswa yang berasal dari Timur Timur, sebelum menjadi negara Timor Leste. Warga setempat dan guru-guru mengenal ia sebagai siswa yang ramah dan berprestasi. Namun, takdir siapa yang tahu. Hasyim harus meninggal dengan keadaan yang tragis, membuat semua teman-teman yang dekat dengannya menangis demikian hebat. Orang-orang desa percaya bahwa Hasyim meninggal karena ditarik oleh lembu atau hantu di dalam air. Keluarga Hasyim kemudian menuntut pihak yayasan dan membuat sekolah yang baru berdiri 4 bulan itu tutup. Semua murid yang berasal dari seluruh Indonesia itu dipulangkan kembali kepada orang tuanya masing-masing. Ini sangat disayangkan, apalagi bagi warga setempat. Salah seorang warga bercerita seraya mengenang bahwa pernah suatu ketika seorang murid datang ke rumahnya untuk menumpang mandi, dan kemudian sang murid membantunya untuk mencuci pakaian dan piring di rumahnya. Ia bersedih sekaligus kecewa mendengar sekolah itu harus bubar. Kemudian bangunan itu pun terbengkalai. Satu persatu guru yang mengajar di tempat itu kembali pulang ke kampung halaman mereka. Bahkan ada salah seorang guru yang berasal dari negara tetangga Malaysia. 10 tahun kemudian, tepatnya tahun 2007, seorang warga bercerita bahwa gedung itu dijadikan tempat bernaungnya para hantu kiriman. Ada suatu kejadian ketika di mana rumah warga dirasa angker dan tinggalnya sosok makhluk astral. Lalu, sang ahli supranatural mengirim makhluk astral tersebut ke gedung tempat di mana pernah dijadikan sebuah sekolahan itu, hingga kemudian mengubah keindahan gedung itu menjadi tempat yang begitu menyeramkan.
Pada suatu hari, ada seorang warga melintas melewati gedung tersebut dengan menggunakan sepeda motornya melihat sebuah penampakan genderuwo. Warga tersebut turun dari motornya dan berlari, meninggalkan motornya di tempat tersebut. Matanya merah, melotot ke arah saya, begitu tuturnya. Kemudian, warga tersebut bercerita bahwa pada saat adzan subuh berkumandang, ia kembali ke tempat tersebut untuk mengambil sepeda motornya. Saya balik lagi ke sana. Alhamdulillah motor saya masih ada. Karena memang jarang ada yang berani melintas di daerah itu, katanya. Kejadian aneh pun pernah dialami oleh dua anak kembar yang baru pulang dari sebuah pengajian. Pada saat itu, jam masih menunjukkan pukul 10, belum terlalu malam. Saat melintas ke daerah gedung tersebut, salah seorang anak itu melihat sosok wewe gombel. Menurut pengakuannya, ia bahkan melihat dengan jelas bahwa payudara sang wewe gombel tersebut mengangsar sampai ke tanah. Hanya saya yang melihatnya, saudara kembar saya tidak, tuturnya. Kemudian, ia pun kembali mengingat-ingat kejadian tersebut. Di belakangnya ada sosok anak kecil yang mengikuti dia. Saat saya lihat, langsung saya tarik tangan saudara saya, mengajaknya lari untuk berputar balik, katanya. Adapun cerita dari salah satu seorang warga yang hendak melintas, ia mengaku melihat sosok siluman berkepala kambing. Saya kaget, ada suara mbek, mbek. Waktu saya lihat dekat, badannya persis seperti manusia, cuma kepalanya berbentuk kambing, tuturnya. Saya waktu itu sendiri melintas ke arah gedung itu. Saya langsung tancap gas saja, takut, seram, apalagi melihat matanya yang kemerah-merahan. Katanya kemudian, seraya mengenang kejadian tersebut. Bahkan, sampai ada insiden tabrakan di jalanan daerah tempat gedung itu berdiri. Kedua korban dilarikan ke rumah sakit. Untung tak ada korban jiwa. Hanya saja, keduanya mengalami luka yang cukup serius. Kemudian, kedua korban mengenang saat sebelum terjadinya insiden tersebut. Ada anak kecil lari nyebrang. Saya lagi ngebut. Pas saya banting stang motor, tiba-tiba di depan saya ada motor lain. Saya nggak bisa ngerem, nggak tahu kenapa. Habis itu saya nggak tahu apa-apa lagi, tutur salah satu korban kecelakaan tersebut. Kemudian, di tahun 2010 hingga 2014, dilakukan pembersihan gedung tersebut dengan memanggil ahli agama untuk mengirim kembali jin-jin penghuni gedung tersebut pergi ke tempat mereka berasal. Ya, pembersihan dilakukan dengan rutin. Pengajian setiap malam dilakukan oleh warga. Hingga akhirnya, tempat itu tak seangker seperti dulu. Walaupun masih ada sedikit jin penghuni di tempat tersebut. Namun, kejadian-kejadian aneh atau bahkan tabrakan tak terulang kembali. Warga merasa senang dan tenang. Kemudian, tahun 2018, warga kembali berbondong-bondong ke tempat tersebut dengan mengenang almarhum Hasim, memberikannya doa beramai-ramai agar ia tenang di alamnya yang baru. Kini, penampakan gedung tersebut tak seseram dulu. Warga memasang lampu di setiap sudut. Bahkan, 3 bulan yang lalu, di depan gedung tersebut didirikan sebuah siskamling dengan warga yang setiap malam selalu ada beramai-ramai di pos tersebut. Semua kembali aman dan bahagia. Demikian cerita kali ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang setia mendengarkan podcast Lepas Tengah Malam. Kalau kalian punya pengalaman apa, coba tulis di kolom komentar ya. Atau kalau ingin ceritanya diceritakan di sini, bisa kirim via email ke lepastengahmalam@gmail.com. Sekian, saya Indra, undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.